I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku M. Herun Nujaki. Aku adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara Fakultas Ilmu Komunikasi. Kali ini untuk memenuhi tugas pengantar ilmu komunikasi, kali ini aku akan membahas materi mengenai ruang lingkup komunikasi. Komunikasi itu sendiri adalah topik yang amat sering diperbincangkan di berbagai kalangan, sehingga kata komunikasi itu sendiri memiliki terlalu banyak arti yang berlainan. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Latin yang berarti sama, komunis, komuniko, communication atau komunika yang berarti bersamaan, membuat kebersamaan. Begitu teman-teman. Istilah pertama yaitu komunis yang paling sering disebut sebagai asal dari kata komunikasi yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya. Komunikasi ini menyarankan bahwa suatu pemikiran, makna atau pesan yang dianut secara sama. Kata lain yang mirip dengan komunikasi adalah komunitas atau community yang juga sering disebut itu menekankan kebersamaan atau kesamaan. Komunitas adalah sekelompokan orang yang berkumpul atau sekelompokan orang yang hidup bersamaan untuk mencapai tujuan tertentu, dan mereka berbagi makna dan sikap. Tanpa komunikasi tersebut tidak akan adanya komunitas, karena komunikasi berperan dalam menjelaskan kebersamaan tersebut. Definisi tentang komunikasi, misalnya komunikasi adalah penyampaian pesan melalui media elektronik. Mungkin itu terlalu jauh ya, mungkin terlalu luas pembahasan kita. Kita ambil contoh lain lagi, itu adalah komunikasi adalah interaksi antar dua makhluk hidup atau lebih. Sehingga peserta komunikasi ini mungkin termasuk hewan, tanaman, atau bahkan jin sekalipun. Komunikasi yang dimaksud adalah human communication atau komunikasi manusia. Sebelumnya kita bahas mengenai komunikasi hewan atau selintas, kita akan membandingkan dengan komunikasi manusia. Komunikasi antar hewan berbeda dengan komunikasi manusia. Hewan diduga lebih mampu mendeteksi fenomena dari alam, yaitu dan manusia yang biasanya disebut dengan indera keenam. Komunikasi hewan sangat sederhana, ditandai dengan tindakan-tindakan yang bersifat refleks. Mereka tidak dapat menafsirkan perilaku hewan lainnya karena mereka tidak memiliki dan tidak dapat berbagi isyarat simbolik untuk menyesuaikan diri dengan perilaku hewan lainnya. Akan tetapi manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang mampu bekerja sama dengan sesamanya untuk mencapai tujuan bersama. Namun mereka adalah satu-satunya makhluk yang berbudaya, sehingga hewan dapat bekerja sama dengan sesamanya dengan cara elementer. Mereka dapat dilatih lebih baik di dalam laboratorium sehingga mereka dapat bekerja sama, dan itu tampak mirip komunikasi meskipun tidak sempurna. Di dalam dunia hewan, seranggalah yang menampakkan kualitasnya yang terbaik. Semut, rayap, dan lebah itu diberkahi dengan naluri yang membuat perilaku mereka sangat sosial. Serangga melakukan komunikasi antar individu. Hewan selain serangga di luar manusia tidak menampakkan kemampuan berkomunikasi dengan kecermatannya. Namun mereka dapat berkomunikasi melalui berbagai jenis suara untuk menyatakan emosi mereka dan ketertarikan perhatian mereka atau menentukan keinginan dan kebutuhan sesama mereka. Komunikasi serangga tidak melibatkan proses pembelajaran. Nah, pada komunikasi kita ambil contoh yaitu ayam. Pada komunikasi ayam ini menurut Depler, urutan pematukan atau tindakan mematuk itu sendiri merupakan contoh klasik bentuk komunikasi, yakni komunikasi dengan tanda alamiah atau naturalistik. Akan tetapi syarat itu tidak sama dengan manusia, karena ayam tidak memiliki proses kognitif yang berhubungan dengan tanda-tanda tersebut. Menurut Depler, tindakan komunikasi di antara hewan yang diperoleh lewat pembelajaran ini ditandai dengan penggunaan tanda alamiah.
esensi suatu tanda alamiah adalah stimulus baru yang mendahului stimulus lainnya yang mampu membangkitkan respon. Sedemikian serangga penukaran stimulus itu terjadi. Stimulus baru mampu membangkitkan respon dengan mengabaikan stimulus semula, sehingga pembentukan kebiasaan baru pada individu dapat terjadi. Beberapa hewan yang berkomunikasi terutama lewat suara mereka, hewan biasanya lewat perilaku mereka yang berupa isyarat yang sederhana atau kombinasi keduanya. Namun pada umumnya cara berkomunikasi hewan ini yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dan yang lebih baik daripada komunikasi serangga, terutama di dalam komunikasi organisasinya. Organisasi serangga jauh lebih rumit daripada organisasi hewan lainnya karena memiliki alasan masyarakat bisa bereksistensi berdasarkan naluri dan bahasanya, sehingga memiliki yang pertama, dan yang kedua adalah komunikasi manusia. Dengan integrasinya, semakin tinggi integrasinya, semakin rendahlah nalurinya. Namun hanya manusia, hewan yang tingkatannya memiliki tingkatan tertinggi yang mampu menggunakan kombinasi berbagai suara atau bahasa yang rumit untuk berkomunikasi. Penggunaan bahasa inilah yang yakni disepakati simbolik yang mewakili suatu objek, peristiwa atau gagasan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dan bahasa ini pula sebagai suatu sistem lambang yang mampu mempunyai peranan penting dalam pembentukan pemeliharaan tersebut atau pengembangan budaya di kalangan manusia. Komunikasi manusia itu unik berkat kemampuan manusia yang istimewa yang diciptakan dan mampu menggunakan lambang-lambang, sehingga dengan kemampuan ini manusia dapat berbagi pengalaman secara tidak langsung. Seperti itulah penjelasan mengenai materi pembelajaran kali ini.